Oke. Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Masih bersama dengan Citra Ada ini hanya Citra Prima dan juga Om Hao dari Kisah Tanah bersuara Jawa. juga dia. Kita ada di Jepang, tepatnya di Kyoto. Dan sekarang di belakang kita ada Telaga. Ini telaga ya? Atau danau? Danau. Telaga atau kolam. Namanya Midoro Gaike Pond gitu. Midoro Gaike. Midoro Gaike. Nah, jadi ini memang terkenal, ini udah lama sekali. Selain menyeramkan, tapi ini juga mereka memiliki tanaman yang sudah sangat langka sekali dari zaman es katanya, gitu. Dan masih ada di sini. Yuk, kita jalan-jalan. Karena memang katanya sih di sini angker. Dan ini udah sore menjelang malam kita ke sini. Yuk, mari kita jalan-jalan. Boleh emang ya di situ? Itu bukan jalan umum, itu rumah orang. Beli kue mochi. Ini dua jalur loh. Hati-hati loh. Kita sana aja sih aman. Hah? Lewat zebra cross aja. Nih. Aku translate ya. Mana ya? Oh, sana, yang sana. Dilarang membuang sampah. Kita nggak boleh masuk ya. Nggak boleh, Nyanya mau berenang. Sembilan hektar dan apa tuh 1,5 panjang ya. Garis Terus ini keliling. dia itu memberikan tempat natural, tempat untuk tumbuhan tumbuhan dan hewan dari zaman ini es. Iya. Kalau yang zaman esnya ini Mas lebih ke alga, ganggang air. Iya. Jadi ini memang lahan konservasi kalau saya lihat, konservasi untuk zoologi sama botanical. Oke. Iya, jadi lahan konservasi itu memang ditetapkan oleh pemerintah. Ada beberapa spesies vegetasi yang masih tersisa dan itu dilestarikan gitu. Dilestarikan untuk hidup di sini. Tapi memang beberapa vegetasi dari era prasejarah dan dari zaman es itu dia masih bisa bertahan sampai hari ini, masih bisa tetap gitu. Nah, jadi ada kemungkinan masih adanya hewan-hewan ya. Kalau hewan lebih ini Mas, lebih ke tumbuh-tumbuhan ya. Karena kalau hewan sendiri kan dia mengalami evolusi, perubahan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan yang ada di bawah air itu bisa tetap sampai hari ini. Oke, nah ini kita lihat bagus banget ini. Iya. Dan ini memang ini ya Mas, gradasi warnanya daun-daun musim musim gugur maaf, itu terlihat sekali ya. Ada yang hijau, kuning hingga merah dan nanti gugur habis ini. Karena sudah mau memasuki musim dingin. Iya. Saya cek suhunya dulu ya. Nyanya mana Nyanya? Dan ini suhunya mendekati 17 derajat Celcius menuju ke 13. Itu yang kemarin yang aku bilang, ini Midoro Gaike itu. Tapi ini dahulunya lebih dalam ini Mas. Ini ada, kalau yang saya tangkap ya, dari zaman es sampai hari ini itu banyak sedimentasi atau pengendapan jasad renik ataupun tumbuh-tumbuhan yang dia menjadi lumpur.
Jadi ini karena banyak pengendapan ya. Jadi dia lebih dangkal. Kalau zaman dulu dalam dan posisinya lebih luas lagi. Bahkan sampai sana masih ke sana. Rumah-rumah yang ada di sini itu dahulunya juga bagian dari telaga ini. Kalau saya bilang telaga tersebut. Jadi seperti telaga ini loh Mas, yang di Ambarawa kalau di Indonesia. Rowo Pening. Jadi hampir sama dengan itu. Kalau aku lihat sih ya, maksudnya nggak heran kalau seandainya banyak yang tenggelam di sini. Nah, lihat ini. Ini pemukiman anak-anak ya. Ini taman, ada sebuah taman. Kemudian nggak jauh dari taman, ini dengan pembatasan hanya dengan seperti ini aja. Ya nggak? Kemudian berapa meter udah telaganya gitu. Jadi ya ada sangat possible banget kalau seandainya pada tenggelam. Ya. Dan memang kalau pas kondisinya surut, itu terkadang memancing dalam tanda kutip beberapa anak-anak ini untuk main ke sini. Mainnya bisa ada sosok memang negatif di sini. Jadi memancingnya itu dalam artian untuk mencari hewan-hewan di sini atau kayak tumbuh-tumbuhan yang berbunga gitu Mas. Misal cari ikan atau kadang menjaring ini loh, menjaring capung yang sering anak-anak cari. Anak-anak. Iya. Dan nanti biasanya sungai danau atau telaga ini dia akan menyurut, akan mengering. Kemudian seperti ada yang memanggil begini. Sosok wanita sih memanggil. Kemudian si anak ini akan mendekat. Nanti setelah dia sampai di situ ada kasus atau ada fenomena di sini namanya seperti lumpur hisap. Ya, jadi saat diinjak dia akan menarik gitu. Selain tenggelam juga terkena lumpur hisap. Konnichiwa. Shiba. Sebenarnya nih kalau sekarang ini udah kering, ini termasuk hitungannya udah kering. Udah dangkal. Ya, dulu nggak segini dulu, bahkan ini rumah-rumah ini juga dulu belum ada. Cuma makin abad terus berjalan dia makin karena di sini karena di sini di bawah ini tuh ada kayak pusaran, bukan pusaran ya, lubang yang dia tuh hidup, jadi sebenarnya terus menyerap, makanya jadi banyak lumpur di bawah, terus turun, ya, nah makanya pusaran. Nah ini juga makanya sebenarnya nggak bisa ditutup juga karena lunak banget gitu, jadi sampai kapanpun akan gembur terus. Dan soal yang tenggelam itu memang banyak, makanya ini di rantai nggak boleh main ke pinggiran. Sangat-sangat forbidden untuk dilewatin. Dan memang kalau ini sebenarnya kalau nggak tahu ini ada penelitian atau enggak, tapi kalau diambil tumbuhan di dalamnya ini masih ada tumbuhan-tumbuhan langka yang dari zaman Ice Age, zaman es loh. Iya. Kebanyakan alga ya, alga atau ganggang air, ganggang. Bintang-bintang juga. Berarti beneran nggak boleh berenang di sini karena meskipun ini dangkal sekitar 1 meter, tapi tetap aja percuma kita nginjek dasarnya kalau itu lumpur hisap soalnya. Jadi itu terkesan lumpur seperti ini ya. Terkadang kalau kita masuk nyeblok gitu, itu nanti bisa langsung turun dan semakin meronta ya, semakin bergerak akan semakin kehisap. Ini satu-satunya jalan kalau misalnya ada yang kecebur, jangan ikut nyebur juga untuk nolong berenang. Kita mesti cari tali atau sesuatu untuk pegangan. Untuk ditarik dari sini. Tarik lagi. Soalnya lumpur hisap ini kalau saya tangkap gini ya, itu kayak bekas pusaran yang tersumbat ya. Bekas pusaran yang tersumbat, endapat ya, sedimen. Iya. Jadi kalau ada tekanan dari atas, dia akan kayak langsung narik gitu, kenceng. Karena kan memang seperti tersumbat. Ya, tapi lapisan betul-betul lapisan yang di bawahnya sendiri ada 5 lapisan yang sebenarnya lapisan paling panas itu yang sebenarnya yang aktif. 5 lapisan. Ada ini sih Mas, kayak pergerakan dari perut bumi dinekan gitu. Jadi ini kalau dipotong melintang begini, itu nanti akan ditemukan misal endapan dari tahun apa, dari zaman apa, itu nanti seperti kue lapis itu, berlapis-lapis. Dan semakin ke atas dia semakin lunak, semakin ke bawah semakin keras dan panas gitu nyerapnya, jadi bergelombang gitu. Ada yang bisa kita ambil gak cerita gitu? Sangat. Iya, ini kayak ini ada sosok apa ya?
yang dia cari anak-anak gitu Coba kita cari anak-anak. untuk dijadiin ini asuhan. Udah nggak usah, Om Hawa aja. Saya agak kesulitan. Yang terjemahin aku yang ini. Saya yang ini aja. Kayaknya perlu ngambil 2 lagi, Om. Ya, enggak, ini aman kok, ini udah. Di sini sebenarnya bukan sumber kehidupan, karena memang di sini istilahnya dark energy. Makanya dibilang ice age. Kenapa pas ice age itu membekukan sesuatu yang negatif. Cuma seiring berjalannya waktu, banyak kehidupan manusia, ya pada akhirnya mau tidak mau harus bersinggungan langsung. Langsung. Iya, dan zaman dulu lebih daerah ini dihindari. Karena memang matnya lumpurnya sendiri itu negatif. Terkadang ada ini gas rawa, metana. Nah itu betul. Iya, yang bikin pusing atau gas metana, gas rawa. Ada Reaper sama ada Voodoo. Ya. Ada Voodoo. Ya karena tanahnya bisa dipakai buat ini. Mengirimkan ilmu ini Kan apa? panas. Ilmu hitam. Kan panas. Jadi buat teluh sih menurut saya. Tanahnya juga bisa. Tanahnya hitam soalnya, Mas. Iya. Ini tian gitu. Billy sendiri ngerasain apa? Aku ambilin satu lagi ya. Boleh. Kalau Bill ngerasain apa? Ya banyak Nih, aja. bener kan? Banyak yang Cold spot. tenggelam. Banyak yang tenggelam. Kayak yang tenggelam ataupun kayak Ini buat buang Cold spot. mayat gitu loh. Sampai ke situ. Kalau di era ini, Mas, kalau dulu kan itu kayak ilalang atau apa ya, semak-semaknya emang tinggi-tinggi di sekitaran. Tapi kita terlepas dari bangunan yang ada di sana ya. Jadi bukit sampai sana itu masih areal dari ini semua sebenarnya. Di bukit sana. Kalau pembuangan mayat sih destinasi memang pernah. Jadi kalau kasus pembunuhan apa, itu ditaruh di semak-semak seperti itu. Oh, semak-semak. Yang kayak Di tanaman. dalamnya sini soalnya kan kalau seandainya buang mayat kan dia nggak bakal ngambang kan, karena begitu dia udah ke bawah kan pasti terhisap sama itu. Jadi pasti sulit untuk ditemukan lagi. Kalau pas pembusukan pasti ngambang, ada beberapa Kalau udah ketahuan. di lumpur-lumpur gitu Mas, udah masuk Kesangkut hisap ke mungkin. dalam? Kalau kesangkut iya. Kalau kesangkut. Kalau enggak di itu, Mas, di apa? Semak-semak memang. Tapi semaknya itu dalam loh, Mas, itu lumpurnya. Kalau diinjek gitu, zaman dulu kan lebih tinggi kayak tanaman tebu gitu. Berarti kalau buang sesuatu ke sini juga nggak akan ada yang nyari ya? Siapa yang mau Iya. nyari? Termasuk ini saya dapat satu kalau berkaitan dengan voodoo. Ini seperti di Indonesia. Jadi pembuangan ini kalau ada punya ilmu ya, entah itu pegangan atau ilmu, entah itu ilmu hitam atau ilmu putih, biasanya orang-orang dahulu kan ada yang belajar, Mas. Itu buangnya di sini. Jadi untuk ngelarung atau untuk ngelabu pusaka atau ilmu, kemampuan di waktu itu. Jadi mereka ngambil dari dirinya, kemudian dilarungnya di sini, dibuangnya di sini gitu. Tempat ini membuang jimat juga. Oke. Ada bebek tuh di sini. Iya ada tadi. Di sini pasti tadinya banyak itu ya, banyak membuang sampah, makanya itu ada larangan, dilarang membuang sampah. Karena ya sebenarnya ini juga sebenarnya dilestarikan ya. Iya, buat hewan, buat Tapi ini yang berbeda dengan di Nusantara ya. Kalau di Nusantara kan biasanya tempat pembuangan entah itu sungai, entah itu telaga, laut atau pantai. Biasanya pusaka-pusaka yang sudah dibuang itu ditarik. Ada yang menarik gitu. Maksudnya diambil, diwujudkan. Tapi kalau di sini didiamkan loh sampai hari ini. Jadi di sini nggak ada naganya. Naganya ada. Karena aku pernah Sepasang, baca Mas. artikel, Iya. tapi lupa Udahnya. gimana Udah artikelnya. dikembaliin sini. Katanya ada naganya, tapi nggak tahu, makanya itu yang aku bilang ke Nyanya itu. Di sini yang Ini yang kemarin lusa saya ceritakan dulu ya. Jadi ada sepasang naga, Mas. Di tengah sih posisi, tapi lebih masih ke sana tengah. Itu sepasang ya, tapi sepasang bukan laki-laki perempuan. Jadi ini jantan semua posisinya dan satu warna merah. Yang satu itu warna silver kemilau gitu. Cuman yang warna merah ini tanduknya sudah tidak ada dua-duanya. kayak itu dong.
Jadi tanduknya ini dipakai untuk pusaka sebenarnya, bisa. Jadi kalau makanya saya samakan dengan rawa pening yang di Ambarawa. Si tanduknya ini diambil, itu dipergunakan untuk pusaka tertentu yang mana untuk menumbali beberapa daerah yang ada di Kyoto ini. Dan naga merahnya ini naga merah emas sih, warnanya kayak gini, kayak daun ini. Itu posisinya di tengah dan kalau posisi sekarang tidak aktif, jadi bertapa. Seperti bertapa. Seperti menunggu sesuatu untuk membangunkan. Iya. Jadi tuh dianya tuh nggak tahu kalau Om Billy mau ke salah satu lokasi di sini karena bawaan Norok tuh tiba-tiba tuh pengen bilang cerita nggak ya maksudnya? Rahasia. Udah kali. Udah pernah. Apaan ya? Udah waktu itu bilang mau ketemu naga. Mau ngambil. Mau ngambil naga. Ngambil peliharaan lah. Oh, ya Orang ampun. doang punya kucing sama anjing boleh. Ya namanya juga bawaan orang kagak ngerti kan gue. Sampai ke sini tiba-tiba beneran pas ngeliat oh ada yang lagi bobo. Tadi tuh sebelum ke sini aku udah jalan duluan. Sama si bocah kan aku udah tidur di jalan. Masih tertidur. Mau dibangunin. Kamu Sekarang ninggalin ini. Banguninnya gimana? Apa? Dua dupa tapi nggak usah dinyalain. ya. Ya, dirimu nanti ninggal. Tancepin aja terus balik sini. Udah tahu mau bangunin yuk. Bangunin Jepang kenapa nggak ya? Kalau naganya bangun dia bakal ngasih 3 permintaan kayak Dragon Ball. Alah, Ada ya Dragon Ball. Ya. Ya namanya juga anak-anak. itu nanti aku pengen ke situ tuh yang ada pohon-pohon. Kita kesana yuk. Sana Tunggu, tapi closing dulu. Yuk. Abis itu kita ke sana. kita nggak bareng di Ya. direkam Apa? Foto. sama jalan. Apa? Kita nggak direkam mas ke sana. Iya, ntar ini ambil dulu sini closingnya, baru nanti aku ambil itu. Oke, soalnya ini backgroundnya bagus. Oke guys, jadi itu tadi Midoro Gaike Pon masih bertemu dengan Citra Prima dan juga Om Hao. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Dan kalau kalian di Indonesia juga ada telaga-telaga seperti ini, kalian sebenarnya sebaiknya menghindari ya, karena kita belum tentu tahu apa yang ada di sana dan apakah bisa menarik kita untuk masuk ke dalam. Duduk ke dalam. Karena Yes. terkadang jadi jebakannya. Betul sekali gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like dan juga subscribe di channel ini dan juga Citra Prima dan juga Kisah Tanah Jawa. Terima kasih. Bye. Oke, kita jalan. Masih tak rekam loh mas. Mas Billy, aku harus cuci tangan sama kena sini dulu. Tapi saya aja. Jangan, Mas. Enggak apa-apa. Enggak mas, cuman ini permintaan aja. Ya enggak, ke tangan aja. Aduh, Mas, ini kotor loh, Mas. Enggak, soalnya permintaan ya mas, dikit aja. Permintaan siapa? Ya yang ada di sini. Dikit aja, enggak ke mulut ya, enggak apa-apa. Nek tangan kiri kok. Devil. Apa isi? Apa itu? Nggak apa-apa. Kartunya? Double. Aku lagi cerita bawaan Norok. Ini Om Hao melanjutkan ceritanya. Dua, udah 3. Oke, reborn. Nih kembar nih. Nih, tadi kan yang hubungannya dengan naga yang tadi. Mistik ya, ada naga kembar. Ya. Cuman beda warnanya.